6 poin penting terkait keputusan Menpan RB tentang P3K paruh waktu. Jangan salah tafsir ya, tonton videonya sampai selesai. Selama bertahun-tahun, nasib jutaan tenaga honorer di Indonesia itu kan seringkali nggak jelas ya. Statusnya menggantung, masa depannya juga abu-abu. Nah, ini tuh isu besar yang menyentuh begitu banyak orang. Tapi sekarang, akhirnya pemerintah memberikan sebuah jawaban. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa sih isi jawaban baru ini? Nah, ini dia kan pertanyaan intinya. Pertanyaan yang selama ini ada di benak jutaan orang yang udah mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk pelayanan publik. Dan sekarang, setelah penantian yang cukup panjang, sebuah jawaban resmi mulai kelihatan bentuknya. Dan inilah jawabannya, sebuah keputusan Menteri Pan-RB yang baru. Dokumen inilah yang akan jadi fokus kita hari ini. Kenapa? Karena ini bukan cuma sekedar pembaruan biasa, tapi memperkenalkan sebuah kategori yang benar-benar baru di dunia kepegawaian kita, yaitu PPK paruh waktu. Oke, biar kita semua paham betul, kita akan bedah aturan ini satu persatu, mulai dari apa itu PPPK paruh waktu, terus siapa aja yang berhak, gimana proses pengangkatannya, hak dan kewajibannya apa, dan yang paling penting, apa sih makna besar di balik semua ini? Simak terus ya. Jadi, poin pertamanya udah jelas banget. Ini bukan lagi sekedar wacana. Ini adalah langkah konkret dari pemerintah untuk mengakhiri ketidakpastian yang udah dirasakan bertahun-tahun oleh para pegawai non-ASN. Sebuah solusi nyata untuk masalah yang sudah lama menggantung. Sekarang, yuk kita dalemin lagi. PPPK paruh waktu. Apa sih sebenarnya status baru ini? Apa bedanya sama status kepegawaian yang udah ada sebelumnya? Kita lihat langsung definisi resminya. Coba diperhatikan, ada 3 kata kunci penting di sini. Pertama, pegawai ASN. Ini artinya mereka resmi jadi bagian dari aparatur sipil negara. Kedua, perjanjian kerja, yang berarti ada kontrak yang jelas dan legal. Dan yang ketiga, paruh waktu. Nah, ini yang jadi pembedanya. Jadi intinya, ini adalah status ASN yang resmi, tapi dengan jam kerja yang lebih fleksibel. Tentu kita jadi bertanya-tanya ya, kenapa sih kategori baru ini perlu dibuat? Apa tujuan besar pemerintah di baliknya? Nah, jawabannya ada di pasal berikutnya. Jadi, tujuannya itu ada 4 lapis. Yang paling utama, ya jelas untuk menyelesaikan masalah penataan pegawai non-ASN dan memberikan kepastian status. Nah, ini juga sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pegawai di berbagai instansi pemerintah. Kalau statusnya jelas dan kebutuhannya terpenuhi, harapannya apa? Tentu saja, kualitas pelayanan publik untuk kita semua bisa meningkat. Semuanya saling berkaitan. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu. Terutama bagi Anda yang selama ini menanti. Siapa saja yang berhak mendapatkan status PPPK paruh waktu ini? Yuk kita cek syaratnya. Ini dia syarat mutlaknya. Gerbang pertama yang harus dilewati. Nama Anda wajib, harus, terdaftar di database non-ASN milik BKN. Kenapa ini krusial banget? Karena pemerintah mau memastikan prioritas diberikan kepada mereka yang pengabdiannya sudah tercatat secara resmi. Jadi untuk menghindari adanya penumpang gelap, nah selain harus terdaftar di database BKN, ada juga semacam jalur kesempatan kedua. Ini khusus buat mereka yang kemarin sudah ikut berjuang di seleksi CPNS atau PPPK 2024 tapi belum berhasil. Jadi ini bisa dibilang sebagai bentuk apresiasi sekaligus jaring pengaman bagi para pejuang yang sudah menunjukkan komitmennya. Oke, kita udah tahu siapa yang berhak. Pertanyaan selanjutnya, gimana prosesnya? Yuk kita urai satu persatu alur birokrasinya, dari mulai usulan sampai nanti resmi diangkat jadi pegawai. Prosesnya itu kayak lari estafet loh, dimulai dari instansi daerah atau pejabat pembina kepegawaian yang mengajukan usulan ke menteri. Setelah menteri kasih lampu hijau dan menetapkan formasinya, bola pindah ke BKN untuk nerbitin NIP atau nomor induk PPPK. Begitu NIP keluar, baru deh instansi bisa melakukan pengangkatan resmi. Jadi, ini kerjasama antara pusat dan daerah. Perhatikan detail kecil tapi penting ini. Ada batas waktu 7 hari kerja untuk beberapa tahapannya. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah sinyal kuat dari pemerintah kalau mereka mau proses ini berjalan cepat dan efisien, memotong birokrasi yang biasanya berbelit-belit. Tentu saja, setiap status baru itu punya 2 sisi kan? Hak dan kewajiban. Apa yang akan Anda dapatkan sebagai PPPK paruh waktu dan sebagai gantinya, apa yang negara harapkan dari Anda? Yuk kita lihat keseimbangannya. Dari sisi hak, ada 3 jaminan utama nih.
Pertama, jaminan keberlanjutan. Kontraknya 1 tahun dan bisa diperpanjang. Kedua, jaminan upah yang layak. Dan ketiga, jaminan fasilitas lain sesuai aturan yang berlaku. Intinya, ada standar perlindungan dasar yang jelas. Nah, kalau dari sisi kewajiban, aturannya ya mencerminkan status sebagai ASN. Wajib setia pada Pancasila dan UUD 1945, taat hukum, menjalankan kode etik ASN, dan yang juga penting, menjaga netralitas. Ini menegaskan, meskipun paruh waktu, tanggung jawab sebagai abdi negara itu tetap penuh. Peraturan ini juga jelas banget mengatur kapan perjanjian kerja bisa berakhir. Selain alasan-alasan umum kayak mengundurkan diri atau pensiun, ada satu poin yang super menarik. Perjanjian berakhir kalau diangkat menjadi CPNS atau PPPK penuh waktu. Ini seolah-olah jadi petunjuk penting kalau status paruh waktu ini bisa jadi dirancang sebagai batu loncatan menuju karir ASN yang permanen. Tentu saja pelanggaran berat juga bisa jadi alasan pemberhentian. Oke, setelah kita lihat semua detailnya, dari A sampai Z, coba deh kita mundur sedikit. Apa sih sebenarnya arti dari semua ini? Apa gambaran besar yang coba disampaikan pemerintah lewat kebijakan baru ini? Pada akhirnya, ya inilah inti dari semuanya. Ini adalah tentang mengubah penantian panjang menjadi sebuah kepastian, memberikan status yang jelas, memberikan perlindungan hukum, dan tentu saja memberikan harapan baru bagi jutaan orang yang selama ini sudah setia mengabdi. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Apakah status PPTPK paruh waktu ini adalah pemberhentian terakhir? Atau ini sebenarnya hanyalah sebuah jembatan menuju masa depan karir ASN yang lebih permanen? Ini adalah awal dari babak baru, dan bagaimana ceritanya akan berlanjut, sepertinya hanya waktu yang bisa menjawab. Selanjutnya, bagaimana kebijakan P3K paruh waktu di tempat bapak-bapak ibu-ibu? Dapat sharing di kolom komentar bagaimana mengenai gajinya, jam kerjanya, apakah sama dengan waktu masih honorer, ataukah di bawah itu, ataukah masih mengacu kepada UMR. Selanjutnya untuk jam kerjanya juga, apakah sama dengan ASN lain, ataupun diatur menggunakan karakteristik khusus sesuai pekerjaannya oleh pejabat pembina kepegawaiannya masing-masing. Untuk informasi mengenai jam kerja dan gaji P3K paruh waktu, admin buat di video sebelumnya dengan judul Jam Kerja dan Gaji Waktu P3K Paruh Waktu. Share dan subscribe video ini, semoga bermanfaat bagi P3K paruh waktu mendapat kesejahteraan serta jam kerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.